Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu. Semoga kami semakin menyerupai Engkau, menyerupai Putramu Yesus Kristus, menanggalkan dan mengosongkan diri bagi Kristus, bagi Allah. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan Santo Yohanes dari Salib, Yohan de la Cruz. Dan terlebih bagi kami Karmelit, orang kudus ini orang yang luar biasa, orang besar, orang yang dipakai Tuhan untuk menyelami dan memasuki hati kita, hidup rohani, persatuan dengan Allah. Saya mau nyinggung sedikit karena menurut saya ini yang beberapa hal mendasar yang seringkali membuat kita menjadi ragu, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi tidak tahu bagaimana kita harus kemudian tetap bertahan dalam iman. Pertama, mengenai penderitaan dan salib. Jadi Yohanes ini punya ayah seorang pangeran yang kemudian menikah dengan ibunya seorang tukang cuci. Akibatnya dia dibuang dari istana dan menjadi sangat miskin. Dan itu menimbulkan kematian bagi ayahnya. Tetapi bukan hanya begitu, mereka berjuang dengan ibu dan satu kakaknya, ya, menghidupi diri mereka sendiri. Dan kemudian Yohanes magang di suatu sekolah yang dibiayai oleh para Yesuit. Dan kemudian dia akhirnya memasuki Karmel. Jadi sejak kecil dia sudah banyak menderita. Kemudian ketika dia masuk Karmel pun dalam perjalanan hidupnya dia juga mengalami kesulitan-kesulitan karena dia seorang yang sangat serius menghayati hidup panggilannya. Dan dia terpesona dengan Bunda Maria. Karena itulah maka dia masuk Karmel. Lalu di dalam Karmel pun dia mulai mengadakan pembaruan hidup, ya. Jadi kita bisa dibayangkan ya pada abad ke-16, jadi Karmel abad ke-13, jadi udah 3 abad mereka bertumbuh dan berkembang, tetapi juga banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam perjalanan waktu, dan itu merupakan sesuatu yang harus kita sadari dan kita akui. Nah, disinilah Yohanes mengadakan pembaharuan Ordo Karmel bersama Santa Teresa dari Avila. Dan pembaharuan mereka bukanlah yang gampang. Setiap pembaharuan pasti mempunyai tantangan, mempunyai kesulitan yang tidak sederhana. Maka dia juga dipenjarakan. Zaman dulu ketika di Arabia itu ada tempat penjara bagi mereka-mereka yang nakal, orang yang berdosa dan seterusnya. Dan dia selama 9 bulan di penjara itu. Dalam penjara inilah maka dia mengalami kesulitan yang besar. Ya, bisa dibayangkan lah penjara yang sendirian, nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ya, jadi disitulah dalam mengalami malam gelap, ya, mengalami kesulitan, mengalami salib, yang kemudian pengalaman batin itulah yang membuat dia menulis buku-buku yang luar biasa indahnya. The Dark, malam gelap, Mada Rohani, ya, Spiritual Canticles. Nah, disitulah kita melihat buah-buah dari pengalaman batinnya itulah. Maka dia menulis bahwa pengalaman batin itu merupakan sesuatu syarat yang harus dialami sendiri supaya kita mengerti iman itu seperti apa. Salah satu hal yang dia mengalami, iman itu juga seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika nyala api kecil itu lalu dia di tengah kegelapan itu memancarkan. Ya. Jadi terang iman itu memancar. Ya. Maka disitulah saudaraku terkasih, satu hal yang mau saya sampaikan bahwa kita tidak perlu takut dengan penderitaan. Penderitaan itu membuat kita semakin menghayati iman, harapan kita semakin kuat. Penderitaan itu membuat kita menanggalkan ego-ego kita. Kesulitan kita itu karena kita berhadapan dengan ego kita yang mau terikat dan memikat diri pada sesuatu hal, entah pada benda, pada rokok, pada makanan, pada apapun juga, bahkan kehidupan nafsu. Ya. Nah, disitulah ditanggalkan. Maka ketika harus mendaki Gunung Karmel, dia harus melepaskan segala ikatan-ikatan itu. Barang siapa tidak melepaskan diri terhadap ikatan-ikatan itu, maka dia juga akan menjadi kesulitan untuk mendaki Gunung Karmel. Ya. Maka para saudaraku terkasih, mari kita juga belajar melepas bebas terhadap apa yang menjadi adiktif,
problem kita pada zaman ini adalah adiktif terhadap HP, adiktif terhadap keinginan-keinginan dan nafsu. Jadi adiktif itu adalah musuh kita yang menurut saya cukup berat untuk dilepaskan, karena kita cenderung untuk mengikatkan diri pada sesuatu, bukan kepada Allah. Bahkan Yohanes dari Salib mengatakan justru pengalaman iman itu juga bisa menjadi adiktif, karena itu tetap bukan Allah, tetap harus belajar melepaskan, letting go. Dan semakin mencintai apa? Mencintai penderitaan, ya, mencintai salib, ya. Karena dengan salib itulah kita dibebaskan. Bagaimana mungkin kita mencintai salib? Itulah ya sesuatu yang menjadi suatu perjuangan pergulatan kita. Karena salib itu justru membersihkan kita dari segala noda, segala dosa, segala penderitaan dan apapun juga. Jika kita mengalami sesuatu yang disebut fakardeo, aku melepaskan diri, mengosongkan diri bagi Allah, mengosongkan diri bagi Allah. Sekali lagi, fakardeo, mengosongkan diri bagi Allah. Nah, itu saudaraku terkasih, perjalanan kita seperti itu. Jadi perjalanan kita bukan serba mulus-mulus saja, tapi sungguh-sungguh ya suatu yang disucikan, dibersihkan, digoreng, dicacah dan segala macam, supaya akhirnya hanya Tuhan yang menjadi sembahan dan pujian kita. Dan itu kita bisa lihat di dalam diri Abraham, ya, ketika dia dijanjikan akan datang anak, maka anak harus dikorbankan, ya. Dan itu pula yang harus dilepaskan, sehingga Tuhan melihat iman Abraham yang murni, yang suci, puritas cordis. Semoga Anda dan saya di masa Advent ini belajar melepaskan segala ikatan-ikatan apapun juga yang masih membelenggu kita. Semoga Tuhan mencerahkan pikiran kita, mencerahkan hati kita, mencerahkan hidup kita untuk hanya berjuang bagi Kristus. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.